19 081 74 kali 1. Ya, ini saya mau tanya ini, kalau kita ngomong cinta yang menuntut, bukankah cinta yang menuntut itu baik buat pasangan kita? Kamu harusnya seperti ini, kamu harusnya seperti itu. Bukankah itu bisa menjadikan pasangan kita menjadi lebih baik ya? Nah, apa seperti itu ya? Umpamanya gini, saya ya yang menuntut suami saya. Ya. Mungkin menurut kacamata saya baik buat pasangan saya gitu loh. Tapi belum tentu bagi pasangan saya itu baik menurut dia gitu loh. Jadi kadang-kadang itu juga balik lagi ke motivasi hati kita ya. Gimana sih kalau kita kasih, anggaplah kita kasih saran. Tapi kalau kita kasih sarannya, kita pinginnya terpuaskan keinginan kita, lah itu kan sudah termasuk menuntut ya. Dan mementingkan diri sendiri. Jadi egosentris kan, egonya kepuasan pribadi, juga bukan untuk kebaikan pasangan gitu loh. Jadi kita sendiri yang bisa menilai. Kalau saya gitu, saya harus bisa menilai sendiri, ini untuk memang kebaikan pasangan saya atau untuk memuaskan hati saya aja. Saya pinginnya suami saya seperti ini loh yang saya idam-idamkan, seperti itu. Jadi ya balik lagi, kitanya gimana motivasi hati kita. Dan juga ya kalau ngomong ya menuntut gitu kan mesti ya seperti Bu Dita bilang, harus perlu komunikasi balik. Gimana sih menurut kita terbaik, belum tentu menurut pasangan kita terbaik ya kan. Dan kadang-kadang gini loh Bu, kadang-kadang kita berpikir bahwa oh kita kan sudah mengkomunikasikannya dengan pasangan, tetapi kok pasangan nggak berubah juga. Mungkin apa yang kita pikir kita sedang mengkomunikasikan, ternyata menurut pasangan itu sebagai sebuah tuntutan, bukan komunikasi gitu. Nah yang seperti ini juga kan kita perlu meminta feedback ya, atau input balik dari pasangan gitu. Bagaimana sih menurut pandangan pasangan kita gitu. Memang cinta yang sejati seharusnya membangun, Hengki. Cinta yang sejati itu seharusnya sama-sama bekerja sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi di sini diperlukan adanya kerjasama, saling bergandengan tangan untuk bisa menjadi pribadi yang sama-sama lebih baik lagi. Tetapi kalau hanya menuntut saja satu pihak gitu ya, saya ingin kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Terus gimana dong dengan saya gitu ya? Gimana dengan saya? Oh kalau saya sudah cukup baik. Nah, kalau begitu itu sudah tidak benar lagi. Pasangannya bisa stres gila ini ya, dituntut terus harus seperti ini, seperti itu. Benar sekali. Jadi sebenarnya seringkali bukan hanya kita kok yang merasa sulit gitu ya menghadapi pasangan kita. Tetapi seringkali di sisi yang lain, kalau pasangan kita diajak bicara, sebenarnya pasangan kita juga mungkin merasa stres gitu hidup bersama-sama dengan kita gitu. Makanya supaya sama-sama stres ini tidak terjadi, diperlukan adanya satu sikap kerendahan hati, diperlukan adanya komunikasi juga diperlukan kerendahan hati loh Hengki. Jadi komunikasi itu juga diperlukan sikap yang tidak mementingkan diri sendiri gitu. Jadi memang unsur dari cinta itu memang benar-benar perlu diingat bahwa cinta sangat bertolak belakang dengan keegoisan. Tapi juga seringkali gini, kita minta pasangan kita berubah menjadi seperti yang kita mau. Apa yang kita mau. Pasangan kita ini dia ngerasa dia sudah berubah, tapi karena kita ini grade kita terlalu tinggi, ukurannya terlalu tinggi, jadi menurut kita ini, aduh dia belum berubah apa-apa, tapi menurut pasangan kita, aduh aku sudah melakukan. Istri saya kok nggak ngerasa sih gitu. Jadi kalau lama-lama seperti itu kan juga resiko ya bagi keutuhan rumah tangga ya, nggak ada titik temunya gitu. Jadi sebenarnya pernikahan itu sebenarnya seperti usaha untuk menemukan titik tengah sebenarnya, boleh dikatakan begitu. Tidak akan mungkin pribadi A yang bertemu dengan pribadi B yang sebenarnya sama-sama berbeda. Ini kan dari latar belakang yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, segala macam semuanya berbeda, tidak mungkin bisa menjadi sama, tidak mungkin bisa jadi seragam sebetulnya. Tapi bagaimana caranya? Pernikahan itu adalah proses untuk bisa bertemu di tengah-tengah, saling melengkapi. Seringkali kan orang, waduh saya mau pisah karena nggak cocok. Tapi pernikahan bukan mencari yang cocok ya Ibu ya, tapi kita gimana kita saling menutupin mana yang kekurangan pasangan, maunya suaminya kurangnya dalam hal ini, mungkin istrinya bisa nutupin kekurangan dari suami, begitupun sebaliknya gitu. Jadi seorang orang seringkali pikir, duh sudah nggak cocok, dia bilang A, saya bilang B, waduh kita bubaran aja, seringkali kan seperti itu. Padahal pernikahan itu kita saling melengkapi, mengisi, mana yang plus minus saling mengisi seperti itu. Dan sebenarnya ya Bu, di dunia ini tidak ada satu orang pun yang diciptakan identik kan ya. Memang pasti yang kembar pun pasti ada aja yang berbeda, kan nggak mungkin sama. Betul. Jadi bagaimana dong batasannya antara berkomunikasi dengan pasangan atau menuntut? Jadi kan sepertinya beda-beda tipis, menuntut atau mengkomunikasikan.
bagaimana itu? Ya, silahkan. Kalau menuntut tergantung hati lagi ya, motivasi hati itu, Ya, hati kita. betul. Kalau kita sendiri yang tahu, saya taunya saya ini menuntut atau mengkomunikasikan sama suami saya. Kalau mungkin saya maunya, saya langsung dikte, kamu mestinya gini. Sedangkan saya nggak kasih dia kesempatan untuk berbicara. Itu menurut saya ya, itu dia saya sudah nuntut. Tapi kalau kita sama-sama saling kita ngobrol, enaknya kayak gini loh. Jadi kita pun tahu, oh pendapat pasangan kita ini seperti apa sih? Dia oke nggak sama pendapat kita? Bukan cuma dari pihak kita, menurut kita oke pandangan kita, tapi menurut dia kan belum tentu. Jadi kalau komunikasi kedua belah pihak saling Betul. Saling. Dan juga perlu kedewasaan, lapang dada, apapun pendapat kita diterima atau enggak masalah, kan namanya suami istri kan saling sharing, itu kan saya pikir itu bagus banget gitu. Ya, dan mungkin tambahan ya, kalau menuntut itu kita meminta pasangan untuk harus melakukan itu, dan apabila hal yang kita tuntutkan itu tidak dilakukan oleh pasangan, maka kita menjadi kecewa, marah, sedih, dan tidak lagi mencintai pasangan. Itu namanya sudah menuntut. Tetapi kalau kita berkomunikasi seperti gini, Ana, kalau kamu mengikuti apa yang saya inginkan, saya akan menjadi lebih senang. Tapi kalau kamu tidak mengikuti apa yang saya inginkan, saya tetap mencintai kamu kok. Nggak ada masalah berarti. Nggak ya. ada masalah gitu, Tangga. tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya itu diikuti bersyukur, itu tidak diikuti pun tetap bersyukur, begitu, tetap bisa menerima, tetap bisa mencintai pasangan apa adanya gitu. Ya, ini ada kisah ini ya, mungkin seorang pasangan suami istri bercerai karena hal yang sepele. Dari istrinya itu suka menuntut dan banyak ngomong, banyak cerewet. Akhirnya si suami menuntut cerai. Nah, ini gimana ya? Apakah itu kesalahan di mana ya itu ya? Tapi kan rata-rata mungkin wanita emang rata-rata cerewet ya gitu. Jadi sebenarnya itu tadi ya, seperti yang tadi dikemukakan di awal gitu ya. Banyak kisah-kisah dalam kehidupan rumah tangga kelihatannya sepele di permukaannya. Kelihatannya sepele di permukaannya, tetapi ternyata permasalahan yang sebenarnya itu tidak hanya apa yang terlihat dari permukaan saja. Jadi seperti misalnya masalahnya adalah cerewet gitu ya. Masalahnya ini bukan hanya di cerewetnya saja, bukan hanya terlihat di apa yang kelihatan di luar, tapi sebenarnya ada sesuatu di dalam hati yang harus dibereskan. Kenapa sih seseorang bisa jadi orang yang cerewet? Itu ada faktor-faktor sebenarnya yang berkaitan dengan trauma-trauma atau luka-luka batin di masa lalu yang memicu seseorang untuk akhirnya menjadi pribadi yang cerewet. Orang cerewet itu kan biasanya banyak nuntut, banyak maunya gitu. Mau dihargain. Nah, kenapa dia bisa menjadi pribadi yang seperti itu? Itu biasanya erat kaitannya dengan pola asuh pada waktu kecil. Mungkin pada waktu kecil dia itu diperlakukan dengan penuh tuntutan oleh orang tuanya. Jadi dia sendiri dituntut dan dia sendiri dikasihi dengan kasih yang bersyarat. Jadi orang tuanya baru mengasihi dia ketika dia melakukan hal yang baik, ketika dia berprestasi baru dia dianggap gitu. Tetapi jika dia tidak melakukan hal yang baik, itu dia diabaikan begitu saja. Jadi ada banyak faktor, bisa juga karena orang tua yang diktator, orang tua yang terus-menerus menekan, sehingga membuat kita tumbuh besar menjadi pribadi yang juga suka menekan orang gitu, suka mudah untuk mengkritik orang lain, mudah untuk melihat kejelekan orang lain. Misalnya waktu kecil suka dibanding-bandingkan, itu juga bisa begitu. Jadi sebenarnya yang harus diselesaikan kalau dalam hal ini gitu ya, tidak hanya oh kamu cerewet, oke kalau gitu supaya masalahnya selesai harus diplaster nih mulutnya nih supaya nggak cerewet lagi. Enggak, itu tidak bisa menyelesaikan masalah gitu. Karena sebenarnya ada sesuatu yang di dalam yang harus dibereskan terlebih dahulu begitu. Ya, ini ada SMS yang masuk ya, mungkin bisa dijelaskan dari 0010. Apa ini siaran tentang cinta ya? Mungkin bisa dijelaskan secara New Life ini ya. Gimana maksudnya? Apakah ini siaran tentang cinta? Oh enggak ya, maksudnya kita tiap kali siaran kita mengangkat topik ya. Setiap topik itu berbeda-beda. Pas kebetulan mungkin kali ini kan tentang cinta yang menuntut. Dan memang beberapa minggu belakangan ini kita memang banyak mengangkat topik-topik tentang cinta. Karena apa? Topik tentang cinta tuh biasanya
hangat, selalu hangat. Iya, ya. nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya. Dan terus Benar. harus belajar untuk bisa Betul lebih baik sekali. lagi ya. Dan setiap orang membutuhkan cinta. Setiap orang memiliki kebutuhan yang luar biasa sejak kita dilahirkan, sejak kita terlahir di dunia ini, setiap orang memiliki kebutuhan yang luar biasa akan cinta. Jadi memang topik cinta itu topik Luas yang sangat banget gitu menarik. loh. Topik yang sangat menarik. Setiap orang butuh cinta dan setiap orang akan berusaha mencari cinta. Mungkin kalau mau mencoba ndak ingin dicintai atau ndak mencintai, hidup di hutan sendiri bisa ndak ya? Coba Nanti sendiri stres ya. gue. Siapa sih Ya. nggak butuh cinta, siapa yuk. Siapa yang mau mencoba? Mungkin kami mau infokan kepada pemirsa ya Iya. bahwa siaran ini disiarkan secara langsung, jadi pemirsa mempunyai permasalahan apapun ya bisa menghubungi atau menceritakan kepada kami melalui SMS, baik itu permasalahan cinta, permasalahan rumah tangga, pekerjaan, Ya. kesehatan, atau masalah apapun yang pemirsa sedang hadapi pada hari ini. Ya, Iya. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, langsung ada SMS yang sudah masuk dari 2070. Selamat malam, aku Vivi, aku belum pernah jatuh cinta, mohon solusinya. Gimana nih? Mungkin ini udah disebutkan berapa sih umurnya sama Iya, orangnya? umurnya. Kalau masih Kalau- umur 10-12 tahun, aduh rasanya kok ngapain gitu loh. Biar hidup dengan orang tua, merasakan kasih sayang orang tua itu jauh lebih luar biasa. Iya, karena jatuh cinta itu kan tidak hanya jatuh cinta kepada lawan jenis saja definisinya gitu ya. Ketika kita mencintai orang tua, itu juga kita Keluarga. ya kita sudah merasakan cinta. Dan sebenarnya kecenderungannya ketika seseorang itu dipuaskan oleh cinta dari orang tua, dari ayah dan ibu, kecenderungannya dia akan lebih lambat memang untuk jatuh kepada cinta-cinta terhadap lawan jenis begitu. Tetapi kalau mereka yang tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup di keluarga, itu biasanya akan lebih dini untuk Lebih mudah jatuh lebih cinta tambahan lebih ya. mudah jatuh cinta, usianya juga lebih cepat untuk mencari perhatian dari Ketemu lawan orang jenis. jatuh cinta, ketemu orang jatuh cinta. Apalagi kan Iya, kalau ini kan betul. pas Vivi, dia kan cewek ya. Apalagi kalau main anak perempuan gitu ya yang kurang perhatian kasih sayang Kasih dari sayang. papahnya gitu, dia Iya. mudah banget gitu loh Sangat jatuh mudah cinta jatuh cinta. ke cowok. Bener-bener mikir juga kalau cowok gitu loh yang kurang peran dari mamanya, dia pinginnya ada satu cewek yang ngayomi, yang ngelindungin, yang semuanya gitu. Ya, jadi semuanya juga balik lagi dari pola asuh pada masa kanak-kanak. Jadi nggak usah khawatir kalau memang belum cukup usia dan belum merasa jatuh cinta terhadap lawan jenis, itu tidak ada sesuatu yang salah. Iya. Tetapi kalau usianya sudah